melanjutkan pembahasan dari buku Meraih Ridho Allah. Yang kita masuk di pembahasan yang kedua, yaitu Meraih Ridho Allah, dengan kita mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita mengikuti tuntunan beliau sebagai bukti tanda cinta kita pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pun mendapatkan ridho Allah dan kita dimudahkan untuk urusan-urusan kita di dunia, lebih-lebih lagi untuk urusan kita di akhirat. Kita kembali ke ayat Ali Imran ayat 31. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika engkau benar-benar tuhibbunallah, engkau benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah aku berarti ikutilah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuhibbukumullah, Allah itu akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata para ulama, bukti kita itu mencintai Allah itu harus ada. Jadi tidak hanya sekadar klaim saja. Maka ayat ini jadi dalil siapa saja yang mengklaim, mengaku bahwasanya dia mencintai Allah, dia harus menjalankan ayat ini dengan mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimana sudah kita sebut beberapa poin di sini, ibu sekalian, cara kita cinta pada Nabi SAW. Yang pertama, membenarkan setiap berita, setiap kabar, cerita-cerita, sampai pun apa yang Nabi SAW sampaikan mengenai perkara gaib. Kejadiannya belum kita lihat langsung, tidak kita lihat langsung. Kejadiannya juga bisa terjadi pada masa akan datang. Kita gimana? Kita benarkan. Ini satu. Yang pertama, membenarkan setiap berita dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua, berselawat ketika nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut. Berselawat ketika nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut. Ragima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Sungguh celaka orang yang disebut namaku di sisinya. Dan lebih sering kita berselawat seperti ini kalau kita berada dalam majelis seperti ini, ibu sekalian. Ibu ketika berada dalam majelis ini, selawatnya itu bukan hanya sekali, karena nama Nabi SAW itu disebut berulang-ulang kali. Sebut hadis, keluar lagi nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sisinya lantas dia tidak berselawat untukku, maka tadi dikatakan sungguh celaka. Terus bagaimana lagi yang ketiga, kita mencintai Nabi SAW, beramal sesuai tuntunan. Beramal sesuai tuntunan. Ayatnya tadi sudah kita sebut, ibu sekalian. Ali Imran ayat 31. Ibnu Mas'ud katakan gini, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum kullu bid'atin dolalah. Mengenai ayat ini ada perkataan sahabat yang mulia, yaitu Ibnu Mas'ud, yakni Ibnu Mas'ud. Ikutilah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala tabtadi'u, jangan buat perkara baru yang kita sebut dengan apa? Bid'ah. Karena ajaran Nabi itu faqad kufitum, sudah mencukupi kalian. Gak usah buat ibadah semau sendiri.
Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Nah, kita sebut kemarin bid'ah yang tercela itu ada 3 syarat Ibu sekalian. Para ulama simpulkan dari berbagai dalil disebut bid'ah yang tercela. Bid'ah yang dikatakan tadi sesat. 1. Sesuatu yang baru. 2. Dalam perkara agama. 3. Tidak ada dalilnya. Satu apa Bu? Sesuatu yang baru. Berarti kalau sudah ada sejak dulu dan sudah praktekkan sudah selesai berarti. Terus dalam perkara agama, bukan perkara dunia. Mikrofon ini yang saya pakai untuk mengeraskan suara saya ini tidak ditemukan di zaman Nabi SAW. Tapi ini membantu. Jadi nanti ini perkara dunia saja. Maka ini bukan sesuatu yang baru yang kita bahas dalam agama. Karena sebagai fasilitas. Jadi ibu duduk ya di dalam masjid di sini fasilitasnya mudah, ada AC, pakai karpet. Dulu cuma beratapkan ya, pelepah kurma saja duduk beralaskan tanah. Tidak ada itu nikmatnya dengan AC seperti saat ini. Ya, kita bahas dalam perkara agama. Terus yang ketiga, tidak ada dalilnya. Kalau ada dalilnya, sudah berarti selesai. Tidak kita sebut bid'ah. Yang kemarin sudah sebutkan contoh azan iqamah saat menguburkan jenazah. Saya berani sebutkan ini karena disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in. Bahwasanya tidak tepat di situ azan dan iqamah. Kalau saya sebut dalam kitab Fathul Mu'in itu tidak menunjukkan mazhab Syafi'i. Sehingga kalau orang yang fanatik mazhab Syafi'i tentu tidak bisa membantah ini. Ya, azan dan iqamah ketika menguburkan jenazah tidak tepat. Kita bisa golongkan itu tidak ada tuntunan. Baik, ini sudah 3 syarat ini dipahami ya. Oke, berarti nanti ada hal-hal yang agak berat kita sebut itu bid'ah. Atau bisa jadi disebut bid'ah namun sebagai ulama sebagian tidak. Contoh, sebagian ulama itu membid'ahkan saat bangkit dari rukuk yaitu i'tidal tangan kembali sedekap. Seperti yang membid'ahkan ini Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani di kitab beliau, kitab Sifat Sholat Nabi. Jadi setelah apa tadi Bu? Rukuk i'tidal tangannya kembali lagi sedekap. Padahal pertama ya kalau kita telusuri ini mau sebut bid'ah agak berat. Karena argumen para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz yang menyetujui setelah rukuk tadi saat i'tidal tangan kembali sedekap berdalil dengan dalil yang sifatnya umum. Bahwasanya keadaan setelah rukuk itu kembali seperti keadaan saat kita itu berdiri, karena asalnya berdiri tangan sedekap. Sebagaimana kalau kita duduk antara posisi atau duduk lainnya tangannya itu ada di paha. Maka keadaan berdiri itu adalah tangan sedekap, bukan tangan lurus. Ketika bangkit dari rukuk itu keadaan berdiri. Maka tadi yang saya sebut menyebut bid'ah dalam hal ini agak berat. Dikarenakan para ulama juga menyetujui hal ini karena punya dalil. Kalau punya dalil maka tidak bisa cuma karena satu pendapat terus kita hukum itu sebagai bid'ah. Tidak bisa. Kita katakan saja ini perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang bilang ini tidak tepat, tidak ada tuntunan, ada yang bilang ini ada tuntunan seperti dalam pembahasan tadi. Dan lagi yang para ulama selisih lagi hukum kita pembahasan sholat. Saat tahiyat menurut Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani di Sifat Sholat Nabi, tangan itu memberi isyarat, yaitu telunjuk memberi isyarat, tapi digerakkan naik turun. Ini digerakkan naik turun. Ada di Sifat Sholat Nabi.
riwayat ini. Riwayat ini menyelisih riwayat yang lebih banyak. Yang dimana riwayat yang lebih banyak cuma menyatakan isyarat saja, tanpa digerakkan naik turun. Sama-sama sahih. Jika satu orang meriwayatkan naik turun dan ada banyak orang meriwayatkan tidak naik turun nih, jadi mana yang lebih menang? Yang satu atau yang banyak? Yang lebih menang yang mana? Yang banyak. Maka para ulama kategorikan ya bahwasanya hadis ini syadz, menyelisih riwayat yang lebih kuat. Sehingga menurut jumhur atau kebanyakan para ulama tidak mempraktekkan. Contoh di dalam sholat itu nanti ada perbedaan-perbedaan yang sifatnya tidak cuma perbedaan fikih saja, ya masih bisa kita tolerir dan tidak ada masalah berbeda dalam masalah ini. Baik, sekarang kita lihat lagi yang keempat, tanda cinta Nabi mengagungkan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mencela mereka. Mengagungkan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mencela mereka. Nah, sekarang kita lihat lanjutan dari kita bahas sebelumnya. Pembahasan terakhir pada bulan yang lalu saya bahas tentang kurban. Sebelumnya kita bahas tentang wudu. Ya, ini dalam rangka apa tadi? Mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wudu sudah kita bahas, kurban juga sudah kita bahas. Hari ini kita akan bahas mengikuti cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang punya buku bisa dilihat ya, di pembahasan mengikuti cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mulai dari rukun sholat. Sini ada hadis pertama yang bicarakannya. Jadi kita lihat. Terus nanti ada tambahan riwayatnya. Nanti ada hadis berikutnya lagi. Tentang tumaninah. Nanti kita lihat beberapa riwayat dalam masalah ini. Baik, kita lihat hadis yang bicarakan tentang rukun sholat dan kita akan simpulkan dari hadis ini. Baik, kita kalau membahas sholat, Bu, kita harus kenal beberapa hal berikut ini. Dan pembahasan ini lebih membantu Ibu memahami sholat itu bahas dari sisi fikih, karena fikih sudah dibuat sistematik. Kalau Ibu pelajari hadis, Ibu sulit untuk simpulkan, karena pemahaman hadis itu harus pertama nilai kesesuaian hadis dulu, baru kemudian yang kedua kompromi dengan dalil yang lainnya. Jadi harus banyak baca dalil. Ya. Terus yang ketiga ada pertentangan antara satu hadis dengan hadis yang lainnya, komprominya masih banyak. Jadi kalau bahas di fikih itu lebih menyederhanakan dari pembahasan hadis yang begitu banyak. Maka kalau kita bahas sholat dalam pembahasan fikih, kita akan mempelajari beberapa hal berikut ini. Satu, syarat sholat. Syarat sholat. Dua, rukun sholat. Tiga, sunnah sholat. Empat, pembatal sholat.